Halo Pot Me Friends, ketemu lagi dengan saya Zata Ligo di MomaCast. Ini khusus obrolan emak-emak yang nyeleneh tapi seru banget dan pastinya edukatif. Nah, dalam kesempatan kali ini nih seksi banget nih temanya. Saya suka banget nih karena relate banget pasti sama mam semuanya. Adalah soal berat badan dan bagaimana menjaganya. Intinya sih sebenarnya menjaga kesehatan kita biar kelihatannya juga nanti makin langsing. Nah, tamu saya kali ini adalah Kak Arti Ardiwinata, panggilannya Arti aja atau saya biasa panggil dia Kak Arti. Kak Arti adalah hypno-slimming coach dan juga education coordinator dari Regenesis. Nah, kegiatannya juga banyak banget, tapi nggak seru ya kalau nggak dengar dari Kak Arti langsung. Kak Arti, apa kabar? Hai Jata, baik dong. Gimana kamu? Alhamdulillah, sama baik juga. Kak Arti pastinya nih, Pot Me Friends dan mam semuanya pengen dengerin apa sih kegiatannya Kak Arti akhir-akhir ini? Saya sekarang disibukkan di sebuah perusahaan estetik sebagai education coordinator, jadi mengurus segala sesuatu tentang edukasi dong pastinya. Kemudian juga karena sekarang kita lagi mau bicara tentang hypno-slimming, jadi kegiatan yang berhubungan dengan itu adalah saya adalah practitioner untuk membantu teman-teman melangsing dengan menggunakan pikiran bawah sadar. Yeay. Nah, Pot Me Friends gini, mungkin banyak yang belum tahu tentang hypno-slimming ini, tapi juga mungkin ada yang sudah tahu ya. Saya sendiri nih karena baru ngobrol dikit-dikit aja sama Kak Arti, mau ngasih bocoran udah turun 1,2 kilo lah. Itu padahal baru sebulan terakhir abis lebaran loh Kak Arti. Aku mempraktekkan, jadi inget lagi gitu ya hasil obrolan dengan dirimu. Nah, ngobrol sekilas ya itu sekilas, makanya nih jadi semangat banget nih mau wawancarain Kak Arti kali ini. Kak Arti ceritain dong apa sih hypno-slimming itu? Oke, baik. Jadi hypno-slimming, sebelum kita ke hypno-slimming, kita kasih tahu dulu apa itu hipnosis atau hipnoterapi. Yang pasti teman-teman di sana udah sering denger ya, baik itu ada konotasi secara negatif, hipnotis atau, nah kita luruskan dulu biar sama-sama kita jelas. Jadi hipnosis itu adalah sebuah aksi atau ilmunya. Jadi hipnosis, hipnoterapi itu sama ilmunya. Kalau hipnotis adalah orang yang melakukannya. Nah, yang melakukannya ini kan kalau kita dengar di masyarakat banyak yang negatif, sama halnya seperti pisau atau senpi ya. Kalau kita mau pakai sebagai hal yang negatif ya bisa, tapi kita akan menggunakannya secara powerful untuk hal-hal yang positif. Nah, sebenarnya hipnosis itu bisa untuk segala macam, gitu ya. Tadi misalnya untuk public speaking itu bisa banget, gitu ya, untuk semuanya. Nah, kali ini kita kerucutkan untuk pelangsingan atau prosesnya itu kita merubah pola hidup ke arah yang lebih baik dengan memprogram ulang pikiran bawah sadar kita. Oke. Nah, itu sama diet bedanya apa? Nah, jadi kalau diet itu adalah yang kita lakukan dengan bantuan faktor-faktor luar atau faktor eksternal. Misalnya kamu mau diet, kamu pergi ke klinik, kamu mendapatkan perawatan, kemudian juga dikasih pil biar nggak nafsu makan, atau misalnya makan paginya diganti shake atau suntik, atau mungkin yang lebih ekstrim lagi operasi sedot lemak misalnya, ya itu faktor luar. Itu diet atau menghitung-hitung kalori gitu ya, nggak boleh makan ini, harus makan ini dan ditimbang-timbang dan lain-lain. Kalau hypno langsing atau hypno slimming ini kita hanya merubah cara berpikir kita aja yang nantinya akan mengguide kita untuk bisa memilih makanan yang mana yang terbaik untuk tubuh kita. Oke, yang tadi diceritain sama Kak Arti pakai pil diet, suntik sana suntik sini, been there done that gitu. Aku sudah pernah melakukan segala cara ya. Pada akhirnya nyobain hypno slimming ini, aduh kayaknya santai banget ya. Oke, nanti Pot Me Friends harus dengerin nih, sesantai apa sih, gimana sih cara melakukannya, boleh dong jelasin lebih lanjut. Ya, jadi tadi kita katakan lagi ya bahwa hypno langsing ini atau hypno slimming itu bukan diet, tetapi program pikiran bawah sadar untuk memasukkan program-program baru ke dalam pikiran kita. Nah, apa nih yang harus kita ketahui dulu sebenarnya? Nah, sekarang aku tanya ya sama Zata. Suka ngemil nggak? Banget. Makanan apa yang paling kalau ngelihat gambarnya tuh nggak bisa tahan? Pokoknya yang asin-asin, keripik. Oke. Pertanyaannya, kalau nggak makan keripik, kamu bakalan pingsan nggak? Enggak kan? Itu artinya
tubuh sebenarnya nggak perlu cemilan itu. Jadi yang ingin cemilan itu adalah emosi kita, bukan tubuh kita. Nah, di hypnoslimming ini kita diajarkan untuk mengetahui sinyal tubuh kita. Kapan kita lapar, bener-bener lapar, itu namanya lapar fisik. Nah, lapar fisik itu kalau kita nggak makan kan kita lemes ya, perutnya keroncongan, kadang pusing, kadang mual, kadang-kadang cepat marah. Nah, itu lapar yang sebenarnya, lapar yang memang tubuh kamu perlu bahan bakar, perlu makanan. Itu yang disebut lapar fisik. Nah, kalau yang satunya lagi yang tadi begitu ngelihat gambar pengen beli langsung, pengen hari itu juga pesan GoFood misalnya, benar. itu adalah lapar emosi. Nah, lapar emosi ini yang nantinya di dalam program kita ini akan kita hilangkan gitu. Jadi kita akan melatih pikiran kita mengetahui kapan sih kita lapar, benar-benar lapar fisik kita. Nah, itu yang akan kita bahas dan kita akan mengesampingkan bagaimana menghandle saat kita keranjingan sebuah makanan ya, ke adiktif gitu sama satu makanan. Contoh misalnya nggak bisa makan kalau nggak ada sambal. Aduh, misalnya. Bener banget tuh, ya kan? Gua banget tuh Kak Karti. Kalau makan harus ada kerupuk gitu ya. Nah, itu kan sebenarnya tidak terlalu perlu tubuh kita, tapi yang perlu itu kan emosi kita. Benar. Nah, banget. Jadi kita harus tahu dulu kapan lapar fisik, kapan lapar emosi. Setelah itu, nah tahunya dari mana? Tahunya dari kita latihan, Zata. Dengan latihan mindfulness, tentunya kesadaran ya. Nah, itu yang jadi harus ada prakteknya. Akan kita bahas juga ya tentang mindful eating. Nah, sebelum melangkah ke mindful eating, tadi kan Kak Arti ngomongin soal lapar emosi itu aku merasa sering banget dan udah dari dulu sebenarnya aku mengenali. Misalnya nih kayak lagi banyak kerjaan dan kebetulan aku kerjanya lebih seneng malam kan. Aduh, kalau nggak ngemil kayaknya nggak konsen, nggak moodnya nggak ini. Nah, itu sih sebenarnya berjuang untuk loh, kenapa kalau nggak ada keripik gue jadi nggak mood kerja kayak gitu. Nanti dibantuin ya Kak Arti ya gimana itu cara mengatasinya. Betul. Nah, berikutnya mindful eating. Apa sih itu? Tolong dijelaskan. Mindful eating itu cara makan aja sebenarnya gitu ya. Mungkin teman-teman juga udah pada tahu ya, kalau makan itu jangan buru-buru, dinikmati gitu ya. Kemudian kalau memang kita lagi berlatih nih, lagi misalnya Zata lagi program ini lagi berlatih ya, usahakan saat makan itu jangan dulu mengerjakan hal lain. Gitu sambil misalnya. nonton TV nggak boleh? Jangan, karena pikiran kita akan ke TV. Sementara apa yang kamu makan kamu nggak sadar kan, akhirnya nggak tahu lah udah kenyang atau belum, sinyalnya tuh nggak kerasa gitu. Pada akhirnya tiba-tiba stoples habis gitu kan. Iya benar. Nah, jadi mindful eating adalah bagaimana step by step kita dipandu untuk makan secara benar. Contohnya misalnya ya, pertama, makanlah saat kita tuh pengen makan banget. Kalau ngemil itu kan bukan lapar sebenarnya. Tadi ya lagi banyak kerjaan, lagi kesel, lagi marah, lagi patah hati, itu maunya makan. Itu bukan lapar, bukan lapar fisik ya. Nah, jadi untuk mindful eating itu makan saat benar-benar sinyal lapar tuh ada. Sinyal lapar tuh apa sih? Tadi keroncongan, lemes, pusing, aduh udah nggak bisa fokus gitu kan. Itu artinya kan itu lapar. Nah, itu makan. Kapanpun saat lapar itu makan. Meskipun sebelumnya baru makan, masih nggak boleh. Apa-apa. Tapi kan kalau udah diajarkan nanti dengan program ini, kalau udah makan nggak mungkin lapar. Kalau yang langsung lapar lagi, artinya itu emosi. Iya. Gitu. Jadi makanya suka dengarkan kalau orang yang sakit mah contohnya ya, dia dianjurkan untuk makan sesering mungkin. Gitu ya. Nah, hampir sama sih seperti itu. Jadi tubuh kita saat kita merasa keroncongan makan, jangan sampai kenyang gitu, jangan sampai puas banget kenyang, wah akhirnya ngantuk. Nah itu kekenyangan. Jadi contoh misalnya ya, biasanya makan satu porsi, cut dulu setengah porsi, bukan berarti setengahnya nggak bisa dimakan, buat nanti 1 jam lagi saat kita lapar lagi, makan lagi. Jadi coba dengerin dulu sinyal tubuh kita. Kapan lapar lagi nih? Nasi gorengnya makan setengah lagi simpen dulu, udah nanti kan belum kenyang kan. Kalau secara emosi kita pengen ngabisin sampai puas, sampai ngantuk gitu. Ini simpen dulu, kan udah nggak lapar gitu, udah nggak keroncongan lagi. Nah, setelah nanti 1 jam atau 2 jam lagi, aduh kok lapar lagi ya, makan lagi gitu. Jadi makan selalu setiap ada sinyal-sinyal lapar tersebut. Lanjut ya. Tadi kan makan saat lapar, kapan aja. Kemudian sekarang makannya jangan buru-buru.
Makannya jangan buru-buru. Jadi benar-benar dinikmati. Bukan hanya makan ya, tapi minum juga. Contoh misalnya ya, kalau kita ada di sini ada snack, contoh lah misalnya lemper misalnya ya. Saat kita makan, kita kadang nggak sadar loh ini lemper. Pokoknya diambil, main buka aja sambil ngobrol, mama habis banget. Gitu kan. Tapi kita fokuskan, oh iya ini lemper, yuk kita makan lemper. Oke. Wah lemper ini bagus ya, ngebungkusnya bagus. Komunikasi dengan makanan kita. Kemudian setelah itu makan, gigit. Saat digigit tuh dari gigitan pertama, kedua, ketiga itu kayak dirasain perubahannya. Dari yang tadinya lengket-lengket ketannya, jadi akhirnya terus gurihnya kerasa. Ada daging ayamnya kerasa, itu benar-benar dirasain, kemudian ditelan. Saat udah ditelan pun sama, diikutin, nelen terus rasain. Tanya sama perut kita, gimana? Udah makan lemper, enakan kan? Gitu ya. Jadi kita ngobrol sama tubuh kita. Oke, masih mau nggak? Mau, masih lapar, oke makan lagi, mindful lagi, makanya seperti itu, nikmatin banget. Satu lemper aja itu bisa untuk latihan mindful eating. Terus lagi, sampai pada akhirnya pelan-pelan ya, jangan cepat-cepat dan fokus dulu ke makanan. Sampai pada akhirnya setengah lemper udah habis itu kita udah merasa cukup biasanya, karena kita ada komunikasi, sinyalnya pun datang. Gitu. Beda saat kita ngobrol, kita nggak sadar kita makan lemper. Tahu-tahu lempernya habis, makan lagi. Itu yang membuat tubuh kita tidak tahu sinyal kenyang. Akhirnya berlebihan, menggemuk. Gitu, bener banget. Nah, Kak Harti, sekarang nih karena kita ngomong buat para moms ya, banyak nih pasti aku ngebayangin yang dengerin langsung, ya iya gampang mungkin ngomongnya, tapi kita kan moms sambil ngurusin anak, sambil ini sambil itu, gimana caranya mindful eating? Nah coba dikasih tips. Jadi mindful eating itu tidak harus meluangkan waktu khusus kalau memang sibuk sekali gitu ya. Contohnya sedang gendong anak misalnya ya, para mom semuanya gendong anak, makan, betul-betul kamu nikmati makanan tersebut. Sadar bahwa kamu sedang makan. Betul. Pokoknya sadar bahwa sedang makan dan seenak apa. Kemudian tanya ke tubuh kita. Pas udah ditelen, tubuh kita tuh enakan gak sih? Gimana sih tubuh udah dikasih lemper nih, enakan kan? Mau lagi enggak? Gitu. Bener. Jadi nggak ada alasan ya Mams untuk bilang aduh sibuk lagi sambil ngurus anak dan lain-lain terus makannya jadi kalap gitu. Tetap bisa sambil dipikirin. Kalau aku tuh ngebayanginnya sambil gendong anak sambil makan sambil mikir, ya Allah alhamdulillah ya ini anak sehat terus lagi makan apa segala macem ya, tetap bisa dilakukan. Iya, bisa banget. Keren banget. Nah itu Mams ya, jadi mulai dipraktekkan dari sekarang. Nah berikutnya aku juga sempat dengar kata mindful walking. Ini juga kan sempet ya waktu itu agak-agak viral ya soal bagaimana jalan kaki itu setiap hari selama 40 menit bisa menurunkan berat badan katanya. Nah kalau dari Kak Arti gimana nih? Ya jadi sebenarnya tubuh kita ini kan harusnya bergerak ya. Tapi kenapa kita pilihnya walking? Karena berjalan itu semua orang bisa. Kecuali yang memang sudah ditakdiran tidak bisa berjalan ya. Tapi berjalan ini tidak ada alasan orang lain untuk tidak berjalan. Bukan olahraga yang kita pilih misalnya harus jogging, harus lari. Pasti nanti ada alasan nggak sempat dan lain-lain gitu. Kenapa kita walking? Karena walking itu semua orang setiap hari melakukan itu. Nah mindful walking ini adalah saat kita melakukan aktivitas berjalan, coba itu juga diresapi. Contoh misalnya saya parkir jauh dari lobi ini gitu ya, yang biasanya aduh nyarinya yang deket dong maunya. Nah ini kita balik pikiran kita gitu, wah asik ada waktu nih saya untuk bisa jalan lebih banyak lagi. Ini artinya bagus untuk tubuh kita gitu. Nah jadi aktivitas mom yang sehari-hari misalnya senang jalan-jalan di mall itu bisa dijadikan juga sebagai mindful walking. Jadi biasanya kalau di mall itu kan kita nggak sadar dengan jalan kita ya, kita ngelihat ke barang-barang yang dijual sale misalnya ya. Coba kita ganti sekarang aktivitasnya jalannya sama tapi pikirannya kita yang kita fokuskan ke jalan kita. Oke, kalau jalan itu perutnya ditahan dikit, kemudian langkah kakinya coba dipanjangin dikit aja. Karena apa? Karena dia akan menarik otot-otot di belakang kita. Gitu. Jadi begitu tarik perut, tegakkan, kemudian jalannya agak di langkahnya tuh dipanjangin dikit. Lagi. Jalannya tuh jadi lebih energik. Nah, mau window shopping berapa kali muterin mall itu lebih baik gitu. Contohnya seperti itu. Saya kasih contoh lagi dulu waktu saya masih belum kenal tentang
ini ya. Kalau sedang di airport tunggu bagasi itu kan lama ya. Iya, benar. Terus kan langsung nyari-nyari tempat duduk dong. Atau kalau nggak ada tempat duduk, troli gue dudukin. Iya benar, sama. Terus lama kesel, ini lama banget sih bagasinya. Nah tapi setelah punya teknik ini, asik punya waktu untuk aku ngelilingin seputaran bandara itu, dorong-dorong troli gitu. Jalannya bener-bener aku atur tegak, kemudian langkahnya terus sampai si bagasi datang. Ternyata itu udah cukup 15 menit, itu udah bagus banget dan tubuh kita jadi benar-benar enak. Nah kebiasaan itu yang akan kita ubah. Jadi kita tidak akan menyuruh Zata, kamu harus olahraga ya seminggu 3 kali, lari, treadmill atau ke gym. Kamu akan beban gitu. Mungkin di awal-awal semangat, tapi biasanya iya, bener. bulan kedua udah enggak kan? Kenapa? Hujan, macet dan lain-lain alasannya. Tapi kalau jalan seperti tadi, ngepel pun, nyapu pun, itu juga bisa kita switch adalah sebagai mindful walking. Tapi kita menikmati ya, harus secara fun, secara benar-benar bukan beban buat kita. Oke, wah jadi balik lagi nggak ada alasan ya Kak Arti ya tadi soal mindful eating, mau mom sibuk sambil ngurusin anak, sambil kerja di rumah dan lain-lain, tetap tidak ada alasan, apalagi olahraga jalan yang bahkan bisa dilakukan di rumah aja ya. Betul. Mungkin misalnya di luar hujan, bisa di dalam rumah aja sambil ngepel, sambil nyapu, rumah bersih, badan sehat, ya ampun, ideal banget ya. Tapi aku boleh tambahin dulu nggak, sebelumnya tuh harus ada yang kita lakukan dulu sebelum apa kita. Tuh, Kak Arti? Jadi pertama, kalau kita mau masuk ke program ini, kamu harus deal dulu. Kita harus deal dulu dengan diri kita sendiri. Contoh, saya peminum kopi yang cukup lumayan berat gitu. Nah, saat saya mau melepaskan atau mengurangi, harus deal dulu sama diri sendiri. Mau nggak gue ngekat si kopi itu dalam hidupku gitu, atau menguranginya. Kalau nggak mau langsung hilang ya gitu. Nah, kalau kitanya masih nggak deh, kopi itu enak banget, lalala, itu belum bisa. Gitu. Jadi memang kita harus deal dulu. Itu pertama, itu penting banget sebelum kita ikut program yang selanjutnya. Lalu kedua, itu kita harus tahu dulu limiting belief kita atau mental block kita, atau faulty programming. Contoh misalnya faulty programming itu apa sih? Dari kecil kita selalu dididik bahwa kalau makan itu harus habis. Meskipun kita udah kenyang, dipaksa dijejelin sampai habis. Kedua, kalau nggak makan nasi artinya belum makan, meskipun udah makan lontong gitu, udah makan bakmi. Lagi misalnya dari kecil kita menganggap bahwa anak yang gemuk tuh lucu banget, gitu ya. Jadi itu adalah hal-hal yang harus kita luruskan dulu. Nanti gimana caranya? Kita harus membuat satu list apa sih yang menjadi limiting belief kita. Contoh misalnya, aku tahu Zata orang Manado kan. Orang Manado itu selalu kalau perayaan makan, perayaan makan terus. Yes. Nah, ini tuh jangan dijadiin semacam pembenaran gitu. Karena gue kan orang Manado. Soalnya kalau orang Manado tuh begini. Oke, nggak apa-apa. Tapi bisa nggak kita tarik ulur? Kapan kita bisa makan tanpa aturan apa-apa, atau kita berlatih ke mindful. Oke. Faulty programming ini juga salah satu yang aku notice banget sih Kak Arti. Jadi tadi selain yang orang Manado ya, udah aku orang Manado, dapat suami Padang gitu ya, yang makanannya juga harus nasi, rendang dan lain-lain. Ini satu hal yang sampai beberapa lama yang lalu aku sadari ya, sekarang sudah mulai hilang thanks to Kak Arti juga, adalah aku dulu sering kebawa kata-kata, ih gue mah minum air putih aja gendut, gue cuman apa, maksudnya itu justru yang bikin akhirnya ya udahlah, minum air putih aja gendut, ya udah sekalian aja makan bakmi, makan apa segala macam. Nah itu juga sebenarnya bentuk faulty programming ya, atau belief ya. Iya, tapi itu masuknya ke afirmasi. Oh ya ampun, jadi afirmasi gue selama ini salah banget ya. Itu tentang air putih jadi gemuk ya. Akhirnya kan begitu. Itu afirmasi yang harus kita ubah menjadi air putih itu menyehatkan untuk tubuh kita. Begitu kan, memang air putih menyehatkan banget. Nggak ada air putih itu menggemukkan kita. Kan memang udah salah. Kenapa itu di approve? Benar. Itu afirmasi. Jadi kita juga harus mengafirmasikan segala sesuatu yang baik untuk kita. Misalnya aku kan dari lahir emang udah gemuk, udah bakatnya. Itu juga kita bisa, nggak usah disebutin, tapi aku yakin bahwa aku bisa merubah pola hidup dengan baik, dan akhirnya berat
berat badan turun gitu. Itu afirmasi dibalik aja, tinggal diubah. Berarti moms juga sudah harus mulai memikirkan selama ini ada afirmasi yang nggak sengaja ya, afirmasi salah yang nggak sengaja masuk ke otaknya dan diulang-ulang ya, itu atau juga lucu-lucuan Iya, kadang-kadang. lucu-lucuan Udahlah sih. ngapain sih diet-diet atau apa, yang penting kece. Iya, Hati-hati benar. juga. Benar banget. Iya kan, bukan hanya untuk kece loh, untuk sehat. Iya. Oke, nah Kak Arti, sekarang adalah kalau misalnya nih sudah melakukan mindful eating, sudah mindful walking, mungkin di awal-awal misalnya sempat turun, terus kemudian ada stagnan atau gimana, terus itu gimana? Iya, jadi yang namanya hypnolangsing atau hypnoslimming ini adalah sebuah program yang akan kita install ke dalam pikiran bawah sadar kita, dan ini memerlukan waktu. Jadi kalau memang dia akan balik lagi ke kebiasaan kita sebelumnya, artinya install ke dalamnya belum kuat. Jadi kita memang harus menerapkan ini terus-terusan sampai itu menjadi kebiasaan kita. Kebiasaan. Jadi ya aku biasa makan nggak sampai kenyang, akhirnya menjadi kebiasaan. Udah bukan lagi karena ikut program awal-awal iya, tapi lama-lama akan menjadi kebiasaan. Nah, yang kedua, kalau memang kita udah punya kebiasaan itu, udah bertahun-tahun punya kebiasaan itu, tapi kok bodinya masih nggak kayak dia ya, body goal banget gitu, kok gue masih jauh. Nah, artinya kita tuh punya body design sendiri. Iya, betul. Atau karena usia, kadang-kadang ada lemak-lemak yang memang tidak bisa hilang oleh diet, oleh olahraga. Nah, itu perlu tuh eksternal yang lain tuh kalau kayak gitu. Tapi itu udah ini ya, harus kita konsultasikan, biasanya seperti itu. Jadi ada kemungkinan sudah melakukan ini semua, body goal kita tuh belum tercapai. Nah, ini kenapa nih? Biasanya bisa dibantu dengan faktor eksternal. Nah, kalau kayak gini juga bisa kali ya Kak Arti ya. Kebetulan aku juga lagi punya body goal, tapi untuk kali ini kebetulan aku body goalnya tuh nggak, kalau dulu ya apalagi zaman masih muda ya, body goalsnya tuh foto artis gitu ya, aku tempel gitu. Ini enggak, tapi foto zaman aku masih langsing. Jadi compare-nya ke diri sendiri, karena mikir ya itu gue dan itu dulu berhasil gitu. Jadi sekarang pengen mencapai itu lebih itu oke ya kayak gitu itu ya. Oke banget, namanya visualisasi. Jadi visualisasi itu justru harus kita latih juga setiap hari. Nanti latihannya kalau program ini tuh ada meditasinya, kemudian ada latihan pernafasan, ada visualisasi. Nah, visualisasi ini memasukkan bayangan kita, idola kita. Idola tuh bisa diri kita sendiri dulu waktu langsing, atau orang lain nggak apa-apa. Nah, itu tuh seolah-olah itu kita saat ini gitu loh. Nah, itu tuh kayak dibayangin, diimajinasiin sampai kuat banget, sampai kita tuh happy. Ih, gila, gue udah sehat, gue udah langsing, gue udah kece dan lain-lain, itu kan happy ya. Nah, itu tuh dilatih. Jadi setiap hari ada latihan visualisasi seperti itu. Iya, dan aku inget banget postingannya Kak Arti beberapa yang lama yang lalu, judulnya pura-pura langsing. Itu kan sebenarnya adalah bentuk dari visi ya. Itu juga yang kebetulan Kak Arti nge-tag gue. Jadi langsung, dan itu menurut aku ngaruh banget ya. Jadi ini kaitannya bukan dengan body shaming atau ini soal fisik orang lain ya, tapi ke diri kita. Maksudnya ya kalau pas aku lihat tuh postingan Kak Arti tentang pura-pura langsing, ya aku pun berusaha berlaku kayak gitu. Kayak misalnya kalau orang yang langsing tuh ya makannya memang memilih makanan yang lebih sehat dibanding yang enggak, dan seterusnya gitu ya. Dan itu ngaruh banget. Itu salah satunya sih yang bikin aku tuh kan ya baru sedikit, tapi mudah-mudahan nambah lagi. Oke Kak Arti, sekarang salah satu pertanyaan pentingnya adalah, apakah hypnoslimming ini bisa digabungkan dengan treatment lain? Kebetulan misalnya nih, aku punya, wah gila nih 2 bulan lagi mau jalan-jalan ke luar negeri, pengen bodinya tuh mencapai body goal gitu. Jadi pengen hypnoslimming plus pakai perawatan, mungkin ke klinik kecantikan atau menggunakan produk-produk tertentu. Nah, itu dari pandangan Kak Arti sebagai education coordinator Regenesis itu seperti apa? Ya, jadi banyak sekali coach dalam hal pelangsingan pakai pikiran bawah sadar ya, itu melarang atau tidak menganjurkan untuk dicampur dengan treatment-treatment yang lain, karena mereka punya alasan, karena takutnya fokus kamu tuh jadi terbagi dan pada akhirnya ngandelin treatment tersebut. Udahlah biarin, toh gue juga nanti di treatment gue jadi langsing. Nah, takutnya merusak.
gitu ya. Oke. Nah, namun kalau menurut saya dan saya sudah mengalaminya, selama kita bisa komitmen dengan program pelangsingan dengan menggunakan hipnoterapi ini dan faktor eksternal juga mau dilakukan secara paralel, itu no problem. Gitu, bisa-bisa aja, tapi harus kuat ya. Iya. Ininya jangan terpengaruh ke si faktor eksternal, jangan ngandelin faktor eksternal. Jadi masing-masing harus kuat gitu. Nah, contohnya misalnya di perusahaan saya bekerja di PT Regenesis itu kan distributor alat-alat kecantikan untuk di klinik. Nah, salah satunya ada. Jadi orang-orang yang tidak bisa menghilangkan fat melalui olahraga atau melalui makanan di pola makan, itu lemaknya tuh benar-benar dibuang, tapi tanpa operasi gitu. Jadi lemaknya itu dibekukan. Lemaknya dibekukan, jadi kayak disedot, misalnya di perutnya gendut ya, disedot, kemudian dibekuin, jadi kayak es balok di perutnya. Itu lemaknya. Nah, kemudian setelah beku, baru dimasas, dihancurkan. Nah, itu salah satu cara untuk menghilangkan lemak tanpa operasi. Kan kalau kita sering dengar kan sedot lemak ya. Sedot lemak juga bagus ininya, cuman kan itu operasi ya, operasi besar. Jadi nggak semua orang bisa melakukan itu. Tapi dengan treatment seperti itu tanpa operasi itu juga ada. Nah, itu nama adalah treatmentnya apa tadi? Pembekuan lemak. Pembekuan. Nama alatnya itu biasanya namanya cryolipolysis. Cryolipolysis ada mereknya, kalau di tempat kita namanya kristal. Jadi dia membekukan lemak sampai minus berapa, kemudian dihancurkan. Oke, itu apakah sakit apa gimana? Aku jadi penasaran. Iya, kalau sakit pastinya ya, karena kan ditarik gitu ya. Cuman kalau udah ngelihat hasilnya lupa. Sakit dikit lah. Iya. Oke. Wow, jadi sebenarnya ya kalau sebenarnya hypnoslimmingnya kita sudah ini banget ya, udah mindful banget, sebenarnya bisa ngebedain ini lagi program hypnoslimming. Yang ini treatment yang sesekali aja dilakukan. Kita tidak bergantung pada treatment tersebut. Jadi kalau sudah mindful, sudah aware tentang itu, sebenarnya boleh aja ya menggabung-gabungkan ya, apalagi kalau yang memang mau ada keperluan dan mau lebih cepat ya Kak Arti ya. Iya. Wow, seru banget nih obrolan kali ini. Nah, Kak Arti, sebelum kita tutup nih, Kak Arti kasih apa dong semangat ke para moms yang lagi mau menjaga berat badan, menurunkan berat badan, dan pastinya pengen lebih sehat. Ya, jadi buat mom semua, tidak ada batasan atau standar cantik itu seperti apa, tetapi yang ada adalah sehat itu wajib kita punya. Gitu ya, langsing itu bonus ya. Kalau kita kelihatan lebih cantik, lebih happy, lebih kece, lebih pede, kan lebih asik. Aduh, itu kuat banget tuh Mams. Jadi sudah mulai ya dari sekarang, yang punya rencana jangan entak-entak, langsung aja dilakukan. Bisa mulai dengan hypnoslimming, dan itu semudah melakukan semuanya dari rumah ya, mindful eating, mindful walking dan lain-lain. Oke, terima kasih banyak Kak Arti. Sama-sama. Masih pengen ngobrol lebih panjang, tapi mungkin nanti di kesempatan berikutnya aja. Terima kasih banyak sudah hadir di sini. Iya tadi kalau ada yang mau nanya-nanya ke Kak Arti, boleh dong mention Instagramnya apa? Oke, kalau untuk Instagram pribadi saya arti.ardiwinata Instagram, iya. Ardiwinatanya pakai I ya, bukan Y. Pakai iya. Tapi artinya pakai Y. Artinya pakai Y, Ardiwinatanya pakai I. Arti.Ardiwinata. Oke. Terima kasih banyak Kak Arti, dan sampai ketemu lagi Pot Me Friends. Bye.